Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Dalam video kali ini kita akan bahas mengenai mekanisme seleksi ASN P3K Guru tahun 2024. Di sini saya sudah buatkan juga skema sederhana mengenai kategori pelamar ya dalam pengadaan P3K tahun 2024 ini. Ini berdasarkan aturan Kepmenpan RB nomor 348 yang baru ya teman-teman. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa untuk kriteria pelamar sendiri ini ada 4 ya kriterianya. Yang pertama ini ada kategori A, ini pelamar prioritas. Kalau dulu itu namanya P1 teman-teman ya. Yang kedua ini ada guru X THK 2 yang kategori B. Kategori C ini adalah guru non ASN, baik yang sudah terdata di BKN ataupun belum ya. Dan terakhir ada yang D, ini lulusan PPG Prajabatan ya. Jadi yang dimaksud di sini lulusan PPG itu lulusan PPG Prajabatan. Yang berbeda di tahun ini memang tidak ada nama kategori seperti tahun lalu, yaitu P1, P2, P3, dan juga P4 ya. Jadi sekarang itu langsung ya, kriteria pelamarnya langsung ditulis dengan jelas. Nah di sini saya buat skema dalam warna-warna tertentu. Nah di sini ada warna merah, ada warna kuning, hijau, dan juga biru. Untuk yang merah ini kita ibaratkan adalah pelamar prioritas yang paling utama. Yang kuning ini kategori B, ini adalah X THK 2. Yang hijau ini adalah guru non ASN ya, yang sudah terdata BKN. Dan juga yang biru ini adalah lulusan PPG Prajabatan. Perlu teman-teman tahu bahwa berdasarkan aturan Kepmenpan RB tahun 2024 ya, yang nomor 348 untuk kategori A, B, dan juga C itu tidak bisa lintas daerah. Jadi sesuai dengan data Dapodiknya, kalau misalkan teman-teman tugasnya di daerah A sesuai dengan Dapodiknya, itu tidak bisa ke daerah B. Ya. Kecuali lulusan PPG Prajabatan. Dan untuk aturan sendiri sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tahun lalu ya. Hanya saja untuk PPG Prajabatan, kalau tahun lalu masuknya P4 kan. Nah di P4 sendiri selain PPG Prajabatan, itu yang bisa melamar ada guru swasta dan juga guru yang sudah masuk Dapodik ya, walaupun baru 2 tahun ya atau lebih, sehingga masuk dalam kategori P4 kalau dulu. Nah sekarang hanya guru PPG Prajabatan saja atau lulusan PPG Prajabatan, dan guru swasta ini tidak bisa daftar teman-teman ya untuk tahun 2024 ini. Oke teman-teman, yang masih jadi pertanyaan saya pribadi, untuk mekanisme seleksi P3K tahun ini, apakah memang akan sama seperti tahun lalu ya, khususnya untuk pendaftaran. Jadi kalau misalkan tahun lalu, ini sekedar sharing saja ya teman-teman. Kalau tahun lalu itu untuk lulusan PPG itu ada di akhir masa pendaftaran P3K. Nah apakah di tahun ini memang serentak ya? Seluruh kategori bisa dari misalkan tanggal, kalau misalkan ya ini, kalau misalkan pembukaan itu tanggal 8 lah, 8 September sampai 30. Misalkan yang bisa melakukan pendaftaran ketika tanggal 8 itu adalah hingga misalkan tanggal 15 gitu ya. Ini adalah XTHK 2 misalkan. Nanti ketika XTHK 2 sudah selesai, itu barulah guru non ASN. Misalkan tanggal 16 hingga tanggal 25. Nah, berarti ada sisa 5 hari ya untuk
kategori yang D ya, yang terakhir atau lulusan PPG Prajabatan. Nah, kalau misalkan tahun lalu seperti itu kondisinya, teman-teman. Apakah memang tahun ini akan sama seperti itu atau tidak? Nah, ini belum diketahui ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan serentak, ini kita akan sulit ya mengetahui apakah di sana itu ada pelamar prioritas yang lebih tinggi atau tidak. Sehingga nanti pelamar yang di bawahnya, yang kriterianya lebih rendah akan gugur ya teman-teman kalau seperti itu di awal. Tapi kalau misalkan pendaftarannya dilakukan secara berkala seperti tahun lalu, ini akan berdampak persaingannya itu sesuai dengan kategorinya masing-masing. Sehingga tidak terjadi persaingan antar kategori yang berbeda gitu ya. Dan semua formasi bisa terisi sesuai dengan kriteria masing-masing gitu. Dan di sini saya mengibaratkan mekanismenya itu seperti tahun lalu ya teman-teman. Jadi dilakukan secara berkala. PPG Prajabatan lulusannya bisa daftar di akhir masa pendaftaran P3K guru ya kalau tahun lalu. Oke, kita coba skemanya bila seperti itu akan seperti apa nanti ya. Nah, di sini saya itu sudah buat teman-teman. Sudah buat skema sederhana. Ini ada 5 daerah ya. Kalau nggak salah ada 5 daerah. Nah, 5 daerah. Ini ceritanya adalah formasi untuk guru IPA ya. Ada daerah 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, untuk daerah 1 sendiri di sini ada 5 formasi. Berdasarkan kriteria prioritas, itu otomatis yang kategori A dulu ya, menempati urutan pertama. Berarti kondisinya seperti apa? Jadi gini teman-teman. Untuk kategori A ini akan langsung ditempatkan karena mereka sudah lulus passing grade ya. Tinggal menunggu penempatan saja. Berarti karena diisi 2 formasi oleh guru prioritas ini, berarti sisa 3 kan ya. Sisa 3-nya itu oleh siapa? Oleh XTHK 2 teman-teman. Yang ini. Nah, mereka karena ada 4 orang ini saling bersaing nilai ya. Yang besar akan lulus gitu. Nah, sehingga sisa 1 orang. Lalu bagaimana nasib ketiga orang ini? Nah, mereka akan ditempatkan atau diangkat sebagai ASN P3K guru, tapi statusnya paruh waktu. Gitu ya. Itu berdasarkan keputusan menteri ya teman-teman. Dan bila kondisinya seperti ini untuk yang lulusan PPG berarti karena formasinya sudah ditempati oleh kriteria yang lebih tinggi, maka mereka tidak bisa melakukan pendaftaran di daerah 1. Nah, pasti mereka mencari peluang di daerah yang lain gitu. Apakah bisa yang biru ini, yang lulusan PPG ini di daerah kedua? Bisa teman-teman. Asalkan memang sesuai dengan linearitasnya ya. Dimana ada beberapa bidang PPG ya lulusannya itu memang bisa melamar di jurusan yang lain. Di luar dari bidang serdiknya gitu. Selanjutnya kita perhatikan ke daerah yang kedua. Ini ada 3 formasi sebagai guru IPA ya ceritanya. Terus di sini ternyata ada guru prioritas ya. Yang paling pertama nih. Yang A ini berarti guru ini langsung menempati posisinya ya di sini. Dan berarti kan sisa 2 formasi ya. 2 formasi ini otomatis ditempati oleh ini ya. XTHK 2. Nah, ini akan ada 3 orang ini akan saling bersaing. Siapa yang paling besar nilainya akan
lulus. Sisanya berarti yang warna kuning dan juga hijau ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ya, memang skemanya rencana menteri itu seperti itu ya. Jadi yang tidak terangkat ataupun tidak ada formasinya itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kita lanjut ke situasi daerah yang ketiga. Nah, di sini di daerah ketiga ini sama sekali tidak ada formasinya. Sedangkan berdasarkan aturan, kategori A, B, dan juga C ini nggak bisa pindah daerah ya, atau beda instansi. Bagaimana status mereka, bagaimana nasib mereka, sehingga mereka ini akan langsung menjadi P3K paruh waktu ya, karena tidak ada formasi yang buka. Gitu. Selanjutnya, di daerah yang keempat, teman-teman. Nah, di daerah keempat ini, di sini ada banyak sekali formasi, ada 10 guru IPA yang dibutuhkan. Sedangkan di sini, yang melamarnya itu ada semua kategori ada. Di sini ada prioritas utama ya, guru prioritas 1 pasti akan menempati posisinya di sini. Ini juga pasti langsung ke sini. Dan berarti sisanya ada 8 formasi ya. Oh, ini masih sisa banyak teman-teman. Ini yang guru non ASN-nya ada 5 ya. Berarti mereka tidak perlu bersaing antar sesama karena formasinya masih banyak gitu. Dan tahun ini memang tidak ada passing grade ya. Hanya bersaing nilai saja. Jadi siapa yang lebih besar, mereka yang lolos gitu. Kalau misalkan formasinya lebih banyak dari pelamar, berarti pelamarnya ini kemungkinan besar akan langsung lulus ya setelah tes. Tapi harus tetap tes ya teman-teman. Nah, di sini sudah berapa orang yang masuk? Ada 7 ya teman-teman. Di sini ada prioritas 1, THK 2, THK 2 1, dan non ASN ada 5. Jadi total 7, sehingga sisanya ada 3. Ya. Yang 3 ini, otomatis peluangnya bagi lulusan PPG Prajabatan. Jadi mereka bisa masuk di sini ya. Nah, apakah mereka bisa langsung lulus? Kalau misalkan tidak ada lagi yang memilih di daerah itu dan kuotanya memang 3 dan pelamarnya 3 dari PPG Prajabatan, ini akan langsung lulus melalui tes dulu ya. Tapi kalau misalkan gini situasinya, misalkan yang di daerah 1 ternyata karena mereka ingin ikutan tes juga, mereka akhirnya ikut ya. Ikut kemana? Ikut ke sini, ke bawah teman-teman. Ke bawah. Ikut. Nah, ya. Jadi dari daerah yang ke-1, mereka mencoba untuk melakukan pendaftaran ke daerah yang ke-4. Ini bisa saja terjadi. Sehingga yang tadi sisa formasi 3 orang, ini akan diperebutkan oleh lulusan PPG sebanyak 7 orang. Jadi nanti pasti ada yang tidak lulus 4 orang dan yang lulusnya ada 3 orang. Gitu ya teman-teman, ngerti ya sampai sini? Oke, kita lanjutin lagi ke daerah yang kelima. Nah, untuk daerah yang kelima di sini teman-teman, ternyata tidak ada guru prioritas ya. Yang pertama tidak ada yang warna merah, sehingga ini otomatis diambil alih sama X THK 2. Lanjut ke guru non ASN 3 ya. Karena 8 berarti masih ada sisa 5 formasi kalau gitu ya. Nah, di sini yang lulusan PPG-nya ternyata ada 3 orang, teman-teman. 3 orang, berarti masih ada peluang besar. Nah, misalkan kondisinya seperti ini. Nah, di daerah yang kedua, karena lulusan PPG bisa lintas ya, lintas daerah.
karena belum terdata Dapodik, misalkan yang di daerah 2 ini pindah kemana? Ke daerah 5, bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sehingga nanti mereka tidak harus bersaing, semuanya mendapatkan formasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sini 3 ditambah 5, jadi sesuai 8 ya. Begitu teman-teman ya. Jadi kita bersaing dengan kriterianya masing-masing. Terus misalkan gimana kalau misalkan kondisinya seperti ini? Karena di daerah 3 misalkan ya, di sini ini 0 formasi bagi guru IPA ya. Tetapi ada nih formasinya itu PGSD. Nah, apakah lulusan PPG dengan jurusan serdiknya itu IPA bisa melamar ke SD? Bisa teman-teman. Jadi yang di sini, yang tadi di daerah 5 sebetulnya tidak harus ke sini juga ya. Bisa juga dia memilih ke yang daerah ke 3. Karena di sini memang tidak ada jurusan IPA. Tapi karena IPA bisa linier dengan PGSD, sehingga lulusannya bisa menjadi guru kelas atau guru SD. Gitu teman-teman ya. Nah mungkin sekarang lebih terbayang ya. Jadi sebetulnya ini saya buat untuk teman-teman yang baru mendaftar ya. Sehingga lebih terbayang lagi ketika melakukan pendaftaran itu skemanya seperti ini. Apalagi bagi lulusan PPG Prajabatan yang memang untuk tahun ini yang gelombang 1 2023 ya telah lulus ya kemarin. Nah ini bayangannya teman-teman, bagi teman-teman yang lulusan PPG Prajabatan terutama ya. Jadi teman-teman itu punya keunggulan lintas daerah atau lebih fleksibel dari kategori yang lain. Kalau kategori yang lain A, B, C itu tidak bisa pindah lintas daerah. Yang bisa adalah lulusan PPG Prajabatan, seperti itu. Nah itu ya teman-teman. Mudah-mudahan skema ini bisa membantu teman-teman ketika nanti mendaftar dan pilih kalau bisa formasi yang sedikit peminatnya. Ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, jangan lupa di subscribe video ini, di like dan juga di komen agar membantu channel ini semakin berkembang. Saya tutup dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.